Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Penguji, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing. Perkenalkan saya Oktavina Zino Ananda yang akan mempresentasikan hasil tesis saya berjudul Pengaruh Ketidakamanan Kerja terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Pekerja Moonlighting di Indonesia, Peran Mediasi Keseimbangan Kehidupan Kerja, dan Moderasi Resiliensi. Dari latar belakangnya, dari data BPS, fenomena moonlighting ini memiliki kenaikan tren pekerja yang memiliki pekerja tambahan, di mana pada tahun 2021 11,25%, pada 2022 14,4%, dan pada 2023 15,4%. Dan pada kata data Indonesia Middle Class Insight, pada laporan kelas menengah, 46,3% pekerja memiliki pekerja sampingan, dan sisanya hanya mengandalkan satu pekerjaan. Dan dari 94,8% responden mempertahankan pekerjaan selama 5 tahun ke depan, dan terdapat peningkatan 6,7% proporsi pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan dalam 5 tahun ke depan. Untuk pekerja marketing ini menjalankan lebih dari satu pekerjaan dengan menginvestasikan waktu dan energi, serta mengaktifasi potensi kehilangan sumber daya, di mana karakteristiknya mereka harus mengelola tuntutan pekerjaan ganda dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Dan pekerjaan marketing ini memiliki konsekuensi psikologis yang kompleks, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi ketidakamanan kerja menurunkan kesehatan psikologis para pekerja, dan dari teori COR, ketidakamanan kerja mendorong individu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan pekerjaan, untuk mengurangi sumber daya bagi kehidupan pribadi, mengganggu kesenangan kerja, dan menurunkan kesehatan psikologis. Dan resiliensi merupakan sumber daya personal yang berperan membantu individu beradaptasi terhadap tekanan kerja dan mengurangi dampak kehilangan sumber daya akibat ketidakamanan kerja. Untuk masalahnya, penelitian mengenai hubungan ketidakamanan kerja dan kesehatan psikologis masih didominasi pada satu pekerjaan utama, dan penelitian dahulu yang terkait dengan kerja dan kerja dan psikologis, mekanisme untuk menjelaskan hubungan tersebut masih terbatas. Dan yang ketiga, meskipun teori COR menjelaskan bahwa resiliensi dapat melindungi sumber daya psikologis individu, penelitian mengenai resiliensi sebagai moderator pada hubungan kerja dan kerja masih terbatas. Untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, apakah ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kesehatan psikologis? Yang kedua, apakah keseimbangan kehidupan kerja memiliki pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kesehatan psikologis? Yang ketiga, apakah resiliensi memoderasi pengaruh negatif ketidakamanan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menguji pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kesehatan psikologis. Yang kedua, menguji keseimbangan kehidupan kerja dalam mediasi pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kesehatan psikologis. Yang ketiga, menguji resiliensi dalam moderasi pengaruh negatif yang kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Untuk teorinya menggunakan Conservation of Resources Theory dari Hochfeld 1989. Untuk pengembangan hipotesisnya, yang pertama, ketinggian kerja itu dipandang sebagai ancaman terhadap berbagai sumber daya penting, dan ancaman tersebut mendorong individu menginvestasikan lebih banyak sumber daya psikologis untuk menghadapi ketidakpastian, sehingga sumber daya tersedia untuk menjaga psikologis semakin terbatas. Akibatnya semakin tinggi ketidakamanan kerja yang dirasakan, semakin besar resiko penurunan kesehatan psikologis. Untuk empirisnya, penelitian dahulu menunjukkan bahwa pada penelitian Jalil DKK dan Piras 2025 bahwa ketidakamanan kerja ini menurunkan kesejahteraan psikologis pekerja, sehingga hipotesis yang diajukan satu, ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan psikologis pekerja. Untuk H2, ketidakamanan kerja ini kan merupakan ancaman terhadap sumber daya yang dimiliki individu, sehingga individu cenderung untuk meningkatkan sumber daya tambahan atau untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya yang hilang. Pada teori COR ini menjelaskan bahwa keseimbangan kerja merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan individu mempertahankan dan memulihkan sumber daya fisik maupun psikologis. Bukti empiris menunjukkan bahwa penelitian Jalil DKK, keseimbangan kehidupan kerja memediasi hubungan antara ketidakamanan kerja dan kesehatan psikologis. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah keseimbangan kehidupan kerja memediasi hubungan negatif antara kerja dan kesehatan psikologis. Untuk hipotesis yang ketiga, individu senantiasa memperoleh dan mempertahankan sumber daya yang dimilikinya ketika menghadapi ancaman kehilangan sumber daya atau resource threat. Dalam perspektif ini, resiliensi dipandang sebagai salah satu personal resources yang membantu individu menghadapi tekanan,
beradaptasi terhadap perubahan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Meskipun penelitian yang menguji secara langsung mengenai moderasi pada hubungan ketenaga kerja dan keseimbangan masih terbatas, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa relasi mampu sebagai sumber daya personal yang mampu mengurangi dampak negatif stresor kerja. Sehingga hipotesis yang diajukan, reskalasi memvalidasi hubungan antara rekan kerja dan kesenjangan kerja sehingga hubungan negatif tersebut menjadi lebih lemah ketika resiliensi individu tinggi. Untuk, pada penelitiannya seperti ini, untuk, item yang digunakan, ketentuan kerja menggunakan WTA 2000 dengan 4 item pertanyaan, keseimbangan kerja menggunakan Broad DKK 12 dengan 4 item pertanyaan, resiliensi menggunakan, Smith DKK 6 item pertanyaan, dan kesehatan psikologis menggunakan DKK 2015 dengan 6 item pertanyaan. Penelitiannya menggunakan, positive sampling, populasinya pekerja wanita Indonesia, kriterianya minimal 18 tahun, memiliki satu pekerjaan utama dan satu pekerjaan tambahan yang menghasilkan pendapatan, telah menjalankan pola lighting secara bersamaan selama minimal 6 bulan dan, dilakukan secara rutin, bukan bersifat inisial atau sementara. Untuk angka sampelnya, mengacu pada 10 times rule, 20 dikali 10, 226 dan, kalau pelatihannya adalah 210. Menggunakan skala metode kuesioner daring Google Form dengan skala dari 1 sampai 5, dan analisis PLS-nya menggunakan aplikasi Smart PLS, dan untuk, profil respondennya mayoritas didominasi oleh perempuan berusia 18 sampai 29 tahun, yaitu generasi Z, berpendidikan D3, D4 atau S1, dan memiliki pengalaman kerja 1 sampai 3 tahun, serta penghasilan 1 sampai 4 juta. Untuk, karakteristik penelitiannya, kejahatan psikologis rata-rata tertinggi di 3,572, disusul resiliensi 3,172, keterlibatan kerja 2,968, dan, keterlibatan kerja 2,993. Dan nilai standar deviasi 0,46 sampai 0,67 yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa jawaban sebenarnya cenderung homogen atau konsisten terhadap seluruh indikator. Untuk, kualitas konvergen, seluruh variabel, lebih dari nilai terloading 0,70 dan nilai F lebih dari 0,5, sehingga dinyatakan valid dan mampu, mempersatukan konsep penelitian. Untuk kualitas diskriminannya, nilai von Lecker-nya, nilai adat kodrat AV-nya lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, dan untuk HTMT-nya kurang dari 0,85, sehingga uji validitas diskriminannya memenuhi. Terus untuk reliabilitasnya, nilai Cambridge Alpha dan Composite Reliability-nya itu lebih dari 0,70, sehingga penelitian ini akan reliable dan mampu mengukur konstruk secara konsisten. Untuk kolinitasnya, nilai, FIV-nya kurang dari 5, sehingga tidak ada masalah multikolinialitas. Dan untuk, pengujian koefisien determinasi dan elevasi prediktif, R-square-nya di 0,685 untuk keseimbangan kerja dan kejahatan psikologis 0,523, sehingga Mikan Mobil mampu menjelaskan 68,5% variasi KKK dan 52,3% variasi kejahatan psikologis. Untuk, prediksi referensinya, untuk keseimbangan kerja di 0,526, plus di 0,404, kemudian tersebut, lebih dari 0, dan untuk pengujian efek size-nya seluruh, indikator lebih dari 0,35, sehingga variabel menunjukkan variabel prediktor menunjukkan yang kuat dalam menjelaskan variabel endogen. Untuk pengujian hipotesisnya, H1-nya betanya 0,716 dan didukung, mediasinya betanya 0,275, p-value-nya 0,00, dan didukung, dan mediasi parsial. Untuk, moderasinya betanya 0,169, p-value-nya 0,00, hasilnya moderasinya didukung. Untuk pembahasan hipotesisnya, hasil menunjukkan beta 0,716 dan p-value kurang dari 0,005, sehingga, hubungan tersebut tergolong kuat dan mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi keiminan diikuti oleh penelitian kejahatan psikologis yang substansial pada paradigma lighting, multi empiris pada penelitian Jalili KK 2023 dan PIRES 2005 menunjukkan ketimbangan kerja merupakan, prediktor utama untuk penilaian
penurunan kegiatan psikologis sehingga penelitian ini sesuai dengan, penelitian sebelumnya. Untuk pembahasan hipotesis yang kedua, hasil pengujian beta 0,275 dan p-value-nya dikurang dari 0,05. Tambahan menunjukkan keseimbangan kinerja kerja sebagai mediator parsial karena pengaruh langsung signifikan dan setelah dimasukkan mediator juga, signifikan. Oleh karenanya, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Jalili Kakak, di mana kesenjangan kerja sebagai mediator dalam hubungan kegiatan kerja dan kegiatan psikologis. Dan untuk H3 resiliensi moderasi hubungan kegiatan kerja dan menunjukkan betanya 0,169 dan p-value 0,05 menunjukkan bahwa moderasi hubungan kegiatan kerja dan kegiatan kerja pada pekerja menargeting di Indonesia. Koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiliensi yang dimiliki pekerja, semakin lemah pengaruh negatif dengan kerja terhadap keseimbangan kerja. Sebaliknya, pekerja dengan tingkat resiliensi rendah cenderung mengalami penurunan keseimbangan kerja yang besar ketika mengalami kegiatan kerja. Hal ini mendukung bahwa resiliensi sebagai sumber daya personal yang berfungsi sebagai buffer terhadap dampak negatif stresor di tempat kerja. Untuk implikasi teoritis, memperluas penerapan COL, menjelaskan peran keseimbangan kerja sebagai mediasi dan sebagai resiliensi sebagai moderasi dan mengaplikasikan dalam satu model penelitian. Untuk implikasi praktisnya, meningkatkan komunikasi terkait meningkatkan komunikasi, menerapkan fleksibilitas kerja, dan melakukan program pelatihan karyawan. Untuk pembuat kebijakannya, memperkuat perlindungan dan regulasi pekerja lighting, mendorong praktik kerja yang layak, dan meningkatkan pelayanan promosi kesehatan mental. Dan untuk keterbatasannya, menggunakan desain cross-sectional, sehingga sarannya untuk menggunakan desain longitudinal untuk konten selanjutnya. Data diperoleh melalui self-report questionnaire dan disarankan untuk menggunakan multi-source data untuk belum memberikan karakteristik pekerjaan utama, sehingga sarannya mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik pekerjaan dan metode lighting. Yang keempat, masih mayoritas didominasi dengan Gen Z, menggunakan metode sampling yang lebih sistematis seperti snowball sampling, melibatkan responden dengan karakteristik lebih beragam, dan yang terakhir, penelitian hanya menguji keseimbangan kerja dan sebagai mediator dan kesehatan sebagai moderator. Sarannya, untuk mediasi-mediasinya bisa menggunakan variabel lain seperti psychological capital, career adaptability, dan organizational support. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.